Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Akhirnya aku bisa upload video lagi teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita kembali lagi untuk membahas soal tentang kompetensi teknis ya teman-teman. Sesuai dengan jurusan masing-masing yaitu jurusan kebidanan. Oke, tanpa lama-lama langsung aja ya aku bakalan bahas ke soalnya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini dia soal nomor satu. Kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan usia 26 tahun datang ke klinik telah melahirkan 6 bulan yang lalu. Belum ber-KB, ingin memakai alat kontrasepsi dan sedang menyusui. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, planotes negatif, dan masa pemberian ASI eksklusif. Apa tindakan yang paling utama dilakukan bidan pada perempuan tersebut? Oke, dia belum KB ya, kemudian datang mau ber-KB teman-teman, dan dalam posisi sedang menyusui. Semua TTV bagus dan tes kehamilan juga negatif. Tindakan yang paling utama dilakukan pada bidan adalah apa teman-teman? A. Pemeriksaan fisik pada klien. B. Pemberian alat kontrasepsi KB kepada klien. C. Lakukan konseling KB pada klien. D. Memberikan informed choice pada klien. E. Memberikan informed consent pada klien. Oke, ini jawabannya adalah menurut aku yang paling tepat itu adalah yang C, teman-teman. Kita melakukan konseling KB pada klien ya, teman-teman. Jadi kita kasih nih konseling KB yang khusus untuk yang bisa untuk ibu menyusui dengan yang tidak dianjurkan apabila ibu menyusui, kemudian ada KB yang hormonal maupun non hormonal ya teman-teman. Jadi kita bisa berikan semua konselingnya di situ. Kalau informed consent itu lebih ke tindak persetujuan ya teman-teman. Biasanya sebelum ada tindakan pasti ada informed consent-nya dulu ya teman-teman, seperti lembar persetujuan kayak gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya pasiennya setuju diberikan injeksi, maka dilakukanlah tanda tangan seperti itu, teman-teman. Kalau pemberikan informed choice itu biasanya nanti bidan memberikan semua macam alat-alat kontrasepsi ya. Jadi nanti di situ pasien atau klien yang memilih sendiri sesuai dengan keinginannya kayak gitu, teman-teman. Oke ya. Jadi soal nomor satu itu jawabannya adalah C, poinnya 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut lagi ke soal nomor 2 ya. Kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan 28 tahun G2P1A0 datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian ibu mengeluh cepat lelah dan lemah, usia kehamilan 32 minggu, konjungtiva tampak pucat, HB 9 gram persen. Apakah materi konseling yang paling tepat diberikan pada pasien tersebut? G2, kemudian usia kehamilannya 32 minggu. Maaf teman-teman. Kemudian HB-nya 9 gram. Kemudian pada pengkajian ini itu terdapat cepat lelah, ibu cepat lelah dan juga lemah. Konjungtiva tampak pucat. Nah, maka materi konseling yang paling tepat untuk diberikan pada kasus ini adalah masuk ke kategori anemia ringan ya, teman-teman. Maaf teman-teman, anemia sedang ya. Ya, sedang. Kalau ringan itu sekitar 10-an ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya dia HB-nya sekitar 8 sampai 9 itu sedang. Kalau anemia berat itu sekitar di 7 ke bawah ya. Oke. Coba koreksi kalau misalnya aku salah. Oke, teman-teman. Nah, materi konseling yang paling tepat diberikan pada pasien tersebut adalah menurut aku itu ada tanda-tanda bahaya kehamilan. Nah, kenapa tanda-tanda bahaya kehamilan bukan nutrisi ibu hamil? Nutrisi sebenarnya bisa masuk juga ya, teman-teman. Ini kalau misalnya tentang misalnya ibunya kek, lebih didulukan adalah nutrisi ibu hamil, teman-teman. Tapi kalau tanda-tanda bahaya kehamilan tuh yang paling tepat diberikan adalah ya tanda-tanda bahaya kehamilan. Misalnya ini HB-nya 9 ya, teman-teman. Ini resikonya itu bakalan terjadi perdarahan, kemudian selain itu hisnya juga bakalan terganggu, kemudian bayi bisa lahir prematur, seperti itu ya teman-teman. Kemudian apalagi itu resiko-resiko kalau anemia kayak gitu ya. Nah, jadi makanya diberikanlah konseling tanda-tanda bahaya kehamilan ini, kemudian baru diselingi dengan apa aja anjuran yang bisa dilakukan oleh ibu, seperti itu teman-teman. Nah, jadi sih menurut aku yang paling tepat untuk diberikan adalah yang E. Mungkin dari kalian ada yang jawab yang A, boleh komen di kolom komentar teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, lanjut ke soal nomor 3 ini. Oke, kita baca bareng-bareng.
Ibu O, umur 27 tahun, hamil 8 bulan, datang ke Polindes. Ini adalah kunjungan yang pertama selama hamil. Ibu O selama ini tidak pernah periksa karena jarak rumah dengan Polindes jauh dan tidak ada yang mengantar. Saat ini dia mengeluh kaki sering kram dan bengkak. Karena khawatir dengan keadaan kehamilannya, maka Ibu O terpaksa datang ke Polindes. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/90, nadi 60 kali per menit. Yang harus dilakukan bidan adalah, oke, di sini masalahnya tuh biasanya di bagian pendalaman ya, teman-teman. Ya, jarak dari rumah ke vaskes itu jauh ya. Jadi itu adalah salah satu problem eh, orang-orang pedalaman ya, teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya masalahnya nih, teman-teman. Oke, keluhannya tadi tuh kakinya sering kram dan bengkaknya. Jadi itu apa yang harus kita lakukan dengan adanya ini? Masalahnya itu adalah dia jarang periksa karena jarak rumah dan vaskes yang terlalu jauh kayak gitu. Nah, jadi apa yang harus kita sebagai bidan yang bisa kita lakukan adalah melakukan kunjungan rumah ya, teman-teman, ke rumahnya. Jadi bukannya dia yang mendatangi kita, tapi kita yang mendatangi mereka, teman-teman. Kenapa? Karena mereka kan nggak bisa datang ya, dengan alasan rumahnya jauh. Karena alasannya itu, makanya kita datangilah mereka supaya kehamilannya ini terpantau setiap bulannya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi di sini nomor 3 itu jawabannya adalah C ya, merencanakan kunjungan ke rumah untuk pemeriksaan selanjutnya itu. Nah, kalau ini menurut aku jawabannya C ya, teman-teman. Mungkin kalian punya option yang lain, boleh komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Oke, lanjut. Ini dia soal nomor 4, kita baca bareng-bareng ya. Nyonya F, umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu, datang ke RS dengan riwayat DM, saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2. Setelah kepala janin lahir, tidak terjadi putaran paksi. Dari kasus tersebut, diagnosis untuk Nyonya F adalah, oke, di sini berarti partusnya nggak maju ya, teman-teman. Kenapa? Karena di sini kesangkut nih kepalanya nih. Bukan kesangkut kepalanya, teman-teman, tapi bagian ya, baik kepalanya udah lahir tapi ternyata tidak terjadi putaran paksi. Ini kira-kira di dalamnya kenapa, teman-teman ya? Tapi di sini tidak dibilang ada lilitan tali pusat enggak ya. Kemudian kemungkinan ini terjadi yang namanya distosia bahu, teman-teman ya. Karena bahunya besar, panggul ibu juga nggak muat, teman-teman, untuk memungkinkan terjadinya putaran paksi sehingga tidak terjadilah putaran paksi, teman-teman. Kenapa? Karena dia distosia bahu kayak gitu. Nah, distosia bahu itu masuk ke kategori partus tak maju juga ya, teman-teman. Ya. Nah, makanya di sini diagnosis yang tepat untuk kasus Ibu F ini adalah distosia bahu. Jadi carilah yang lebih spesifik. Kalau kalian jawabnya partus tak maju, pasti nanti orang bakal bertanya lagi kan, partus tak majunya kenapa kayak gitu? Ya, karena distosia bahu kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman. Lanjut lagi ya ke soal nomor 5 nih. Oke, kita baca bareng-bareng. Nyonya F, umur 23 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu, datang ke BPS mengeluh bahwa kenaikan berat badannya meningkat terlalu banyak. Hasil pemeriksaan janin tunggal, hidup intrauterin, preskep, buka divergen, saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2 di rumah. Setelah kepala janin lahir, bahu anterior tidak bisa lahir. Apabila kepala ditarik terlalu kuat pada kasus ini dapat menyebabkan terjadinya. Oke, di sini apabila kepalanya ditarik terlalu kuat ya, berarti ini lehernya udah keluar nih, teman-teman. Tapi bahunya itu loh yang nggak keluar gitu. Pasti kan kita bakalan ada tuh yang bidan yang sedikit agak menarik lah leher atau kepalanya ya, teman-teman. Biasanya di bagian leher lah, di samping gitu ya, teman-teman. Nah, itu kalau misalnya terlalu kuat menariknya, itu bisa mengalami cedera, teman-teman. Nah, cederanya itu apa namanya, teman-teman? Yaitu adalah brachial palsy ya, teman-teman, gitu. Jadi jawabannya adalah yang D gitu, teman-teman. Nah, ini brachial palsy ini adalah cedera yang akibat dari persalinan itu, teman-teman. Apabila leher yang ditarik terlalu kuat seperti itu. Jadi menyebabkan brachial palsy atau cedera, teman-teman. Oke, teman-teman, 5 soal dulu dari aku. Misalnya kalau eh, aku ada salah, coba komen di kolom komentar ya, kita belajar bareng-bareng di situ. Sekian dari aku, dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton video aku dan juga yang udah subscribe. Aku ucapin terima kasih banget. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, oke? Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke, teman-teman, segini dulu dari aku. See you next video. Bye bye.